Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa dalam ibadah online GBI Cempaka Mas. Firman Tuhan berkata dalam Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, di dalam hadiratnya ada kekuatan yang dicurahkan buat setiap umatnya. Dan saya hendak mengajak bahwa kita adalah orang-orang yang berada di dalam hadirat Tuhan, yang menerima kekuatan daripada Tuhan. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hendak beribadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
mau duduk diam sebagai murid untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati yang haus dan rindu akan kebenaran firman. Taburi kami dengan firman-Mu pagi hari. Kuatkan kami. Biarlah firman itu berbuah dalam kehidupan kami. Roh yang hidup
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, bertemu lagi di awal bulan Maret 2021 ini. Tuhan memberkati, menyertai, mengasihi saudara dan saya. Sampai dengan saat ini kita tetap sehat, tetap kuat, tetap disertai Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang maha luar biasa, Bapa yang maha sempurna, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha penyayang setiap anak-anak yang berseru kepada nama-Mu. Kami bersyukur, terima kasih buat anugerah, buat kebaikan, buat pertolongan, buat rahmat dan cinta-Mu yang Engkau berikan kepada kami, dan kami ada di bulan Maret 2021 ini. Tuhan Yesus, atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, kami tetap sebagaimana kami ada sampai saat ini. Biarlah memasuki di bulan Maret 2021 ini, kami terus mengasihi Tuhan, kami terus kagum, hormat, bangga kepada apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menjadi kebanggaan Tuhan. Kami mau menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami terus mau berkenan di hadapan Tuhan. Meski kami melewati suka duka dalam kehidupan ini, yang terpenting dalam kehidupan kami ada Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan terus dinyatakan. Terima kasih Bapa, berfirman kepada kami supaya kami menjadi berkenan, menjadi kuat, tahu apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di awal bulan Maret 2021 ini kita akan merenungkan, mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Ayub, Ayub 1 ayat yang ke-8 dan ke-9. Demikianlah firman Tuhan buat saudara dan saya. Dikatakan dalam Ayub 1 ayat 8 dan 9, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Saudara, dari ayat yang kita baca, saya kasih tema di awal bulan Maret ini adalah menjadi kebanggaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara rindu untuk menjadi alat, dan kemudian Tuhan berkata, aku bangga kepada saudara, ya siapapun kita, dan kita menjadi umat kebanggaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada satu produk yang dihasilkan melalui satu produksi. Nah, Ayub ini adalah produk istimewa, produk yang dapat diandalkan, produk yang menjadi produk yang luar biasa. Dan saudara dan saya, tahukah saudara, sesungguhnya saudara dan saya adalah produk kebanggaan Allah. Gereja adalah produk kebanggaan Allah. Kebanggaan Allah bukan artinya Ayub ini orang yang kaya, orang hebat, orang terkenal, intelektualnya sangat tinggi, bukan itu saudara. Tapi kebanggaan Allah terhadap Ayub adalah di ayat yang ke-8. Dikatakan Ayub itu dipromosikan Tuhan, dipamerkan Tuhan kepada iblis. Dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah. Ya. Artinya, untuk apa kita kaya kalau kekayaan kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain? Untuk apa kita punya intelektual sempurna, meski lulus kuliah S2, S3, summa cum laude, tapi hasilnya membohongin orang? Untuk apa kita hidup terkenal, menjadi public figure, tapi kalau Anda merasa kesepian dalam kehidupan ini, ya banyak saudara artis-artis terkenal, waktu dia belum apa-apa, hidupnya low profile,
Tapi waktu dia sudah terkenal, menjadi arogan, menjadi sombong, kemudian hidupnya merasa kesepian. Nah, menjadi kebanggaan Allah artinya hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saleh, jujur, takut akan Allah. Itulah yang dibanggakan Allah terhadap Ayub dan dia dipamerkan di hadapan iblis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kebanggaan Allah artinya sesuatu yang bernilai surgawi. Ayat 9 dan 10 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Dan ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia di rumahnya, serta segala dimilikinya, apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimiliki makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Kemudian Allah mau memamerkan kualitas iman yang dimiliki oleh Ayub. Dan apa yang dikatakan iblis? Dia katakan, coba engkau angkat pagar perlindungan. Apakah Ayub tetap setia? Coba kau ambil apa yang dimiliki itu. Apakah Ayub tetap setia? Dan kemudian Tuhan bernegosiasi. Artinya setan bernegosiasi, dan karena Tuhan tahu kualitas yang ada di dalam Ayub, sehingga Ayub dipamerkan kepada iblis. Kalau saudara melanjutkan ayat-ayat berikutnya dari ayat 13 sampai dengan ayat 17, kemudian yang terjadi apa saudara? Harta kekayaan Ayub yang dikumpulkan sekian lama diizinkan habis. Hari-hari ini mungkin ada sebagian dari saudara dan saya yang selama bertahun-tahun kita bekerja, berusaha, berbisnis. Mungkin seperti Ayub diizinkan Tuhan, drop, habis, lunas, tuntas maksud saya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-18 sampai ayat 13 bukan hanya hartanya habis, tetapi juga 10 orang anaknya, 7 laki-laki dan 3 perempuan diizinkan meninggal. Tuhan mau memamerkan iman kualitas daripada Ayub tersebut. Kemudian pasal yang kedua dari kitab Ayub ayat yang ke-7 dikatakan, dan kemudian Tuhan izinkan Ayub pun menghadapi sakit menyakit saudara. Ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan ayat yang ke-9 yang terjadi, istrinya pun tidak mendukung dia. Bahkan yang sangat mengenaskan sekali, ya, teman-temannya juga menghindar daripada dia. Tetapi ini yang menjadi jawaban dari Ayub, luar biasa sekali. Ya, dikatakan di dalam Ayub yang pertama ayat 20-21 dikatakan, maka berdirilah Ayub setelah semuanya diizinkan Tuhan, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ayub tetap sujud dan menyembah. Tandanya dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kesalehan seseorang ditunjukkan dengan sungguh-sungguh pada saat dia beribadah dengan menjaga moralitas daripada kehidupannya. Ayub menjadi produk saleh. Ayub menjadi produk kebanggaan Allah. Hari-hari ini juga Tuhan sedang mengizinkan segala sesuatu di bumi ini, semua dunia diizinkan resesi, diizinkan sakit pandemik ini. Dia sedang mau memamerkan gerejanya, kualitas gerejanya, saudara dan saya. Nah, bagaimana supaya kita menjadi kebanggaan seperti Ayub ini, ya? Apa ciri kesalehan daripada Ayub? Yang kita baca pertama di dalam ayat yang ke-21, ya, dan 22 katanya dengan telanjang. 20 saja, dari 20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Artinya Ayub tetap setia beribadah meski di saat sulit. Ini saudara yang pertama, ya. Dikatakan maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya
dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Artinya Ayub tetap setia beribadah meski situasi, kondisi tidak mendukung dia. Hari-hari ini bukankah Tuhan izinkan kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, tidak enak? Apakah saudara dan saya tetap setia seperti Ayub? Kecenderungan manusia ketika dia menghadapi persoalan, masalah, tekanan, kerugian, sakit menyakit, dia mulai gusar, dia mulai tidak stabil dalam imannya dia, ya. Tetapi Ayub, saudara, kita baca di dalam Ayub pertama ayat yang ke-20 ini dikatakan Ayub kemudian sujud dan ia menyembah. Ini tanda bukti dalam perjanjian lama orang-orang yang sujud menyembah itu dia tetap setia beribadah. Imannya tidak ditaklukkan meski keberadaannya sakit, keberadaannya susah, keberadaannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, Ayub ini adalah dia mau memberikan hidupnya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia tidak tergantung dengan situasi, tidak tergantung dengan harta, tidak tergantung dengan apapun, tapi hatinya berfokus kepada Sang memberi kehidupan. Dan ayat berikutnya dikatakan, dengan aku lahir telanjang dan pulang pun akan telanjang. Cukuplah kasih karunia Allah itu yang ada padaku. Ini dia menjadi produk kebanggaan Allah. Tetap setia. Meskipun kadangkala situasinya mendesak, tidak mendukung kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau cari orang-orang yang seperti Ayub. Saudara, bagaimana dengan istri Ayub? Kita lihat ya, bagaimana dengan istri Ayub. Kemudian dikatakan dalam pasal 2 ayat 9, kita lihat pasal 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Masih dikatakan masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Artinya istri Ayub melihat Ayub tetap tekun beribadah. Sedangkan istrinya, saudara, dia bilang begini, ya kan? Istrinya kalau mau beribadah, kalau Tuhan memberkati. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati, kalau Tuhan mengambil daripadaku, untuk apa saya beribadah? Bukankah ada orang-orang yang demikian hari-hari ini? Ketika situasinya tidak nyaman, ketika penderitaan terjadi dalam kehidupannya, ada orang yang undur dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, murtad dari Tuhan. Saudara, ketekunan istrinya hilang sesuai dengan harta benda yang diambil daripadanya. Berarti imannya, ketekunannya, ya, diselaraskan dengan apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Menyedihkan sekali, ya. Kalau iman seperti ini menjadi iman yang miris, saudara, ya. Kan ada orang bisa murtad kalau dia ditawarkan posisi, kalau dia dapat sesuatu yang mungkin menurut dia ini berharga sekali. Berbeda dengan Ayub. Ayub tetap setia beribadah kepada Allah meskipun situasinya tidak nyaman. Yang pertama, Tuhan sedang mencari orang yang tetap setia beribadah meskipun sesuatu yang terbaik diambil dalam dirinya. Dia berkata, Yesusku, Sang Juru Selamatku itu, firman yang menjadi manusia itu, itulah segala-galanya bagi saya. Di rumah-rumah saudara saya berdoa supaya iman yang dimiliki Ayub dimiliki oleh saudara dan saya, dan kita akan menjadi produk kebanggaan surga. Amin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, Ayub 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Kita baca sama-sama, ya. Di rumah saudara juga buka Alkitab saudara. Ya, Ayub 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah.
Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Poin yang kedua, berpikir benar dan berpikir suci. Poin yang kedua, berpikir benar dan berpikir suci. Bagi Ayub, maksud saya bagi istri Ayub, cara berpikir Ayub itu adalah cara berpikir aneh, cara berpikir bodoh. Artinya anak sudah tidak ada, harta sudah habis, sakit pula, teman-temannya meninggalkan dia, bukan memberi bantuan, memberi pertolongan, bahkan semuanya tinggalkan dia. Jadi yang dilihat istrinya Ayub, Ayub tetap setia. Menurut pikiran istrinya, Ayub ini sudah gila, ya. Berarti Ayub ini dilihat dia tetap bertekun menjaga imannya. Istrinya enggak habis pikir dengan Ayub. Kenapa suami saya kok jadi seperti ini? Tetap beribadah, tetap setia. Mungkin istrinya bilang, goblok banget suami saya ini. Ya, semua sudah habis, untuk apa lagi, ya kan? Tinggalkan saja Allahmu itu. Nah, cara berpikir daripada istri Ayub adalah cara berpikir dunia. Cara berpikir untung dan rugi. Saudara, kadangkala di dalam gereja pun ada orang-orang berpikir untung dan rugi. Kalau saya datang ke ibadah, apa yang saya dapatkan? Kalau saya melayani, apa yang saya terima dari Tuhan? Nah, ini berpikir untung dan rugi. Ikut Tuhan tidak berpikir untung dan rugi. Saudara berpikir di dalam Tuhan selalu untung. Kenapa? Dia seharusnya kita mati masuk neraka, tapi dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya dan memberikan kehidupan kekal ketika kita dipanggil Tuhan nanti, saudara. Atau setelah sangkakala kedua berbunyi menjemput semua orang-orang yang percaya, dan saudara akan menerima anugerah keselamatan kekal. Berarti untung. Artinya kita tidak hidup selamanya di bumi ini. Di bumi ini hanya sementara. Tapi cara berpikir saudara, jangan seperti istri Ayub berpikir untung dan rugi. Ya kan? Ada istilah, ada uang, abang sayang. Gak ada uang, abang ditendang. Nah, itu cara berpikir daripada istri Ayub. Cara berpikir daripada orang-orang dunia ini yang selalu berpikir untung dan rugi. Ayat yang ke-10 dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima resiko iman? Saudara, percaya, menerima Yesus, ada resikonya, ya kan? Kadang-kala kita diizinkan menderita juga, diizinkan dibentuk Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara coba aja periksa Alkitab saudara, khususnya dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan dari perjanjian baru semua para rasul hidupnya mengalami pencobaan, mengalami ujian, bahkan matinya pun mengenaskan sekali. Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 itu saudara, ya, dia melayani, akibat dia melayani, saudara, apa yang terjadi? Dia dirajam sama batu. Tapi apa yang dikatakan oleh Stefanus, bukan dia marah sama Tuhan, tapi dia katakan, aku melihat kemuliaan Allah turun. Bayangin orang dipukul, orang dirajam, habis khotbah, habis pelayanan, tidak disambut dengan diberikan berkat, saudara, tapi dia dilempari batu, dirajam sampai mati, bahkan sebelum mati. Nah, ini dia, cara berpikir orang-orang beriman kepada Tuhan, cara berpikir surgawi itu, meski mati sekalipun, itu menjadi keuntungan. Saudara dan saya harus berpikir demikian, selaraskan cara berpikirmu. Jangan terkonsep dengan pola-pola dunia yang hanya berbicara untung dan rugi. Gereja pun harus berhenti berpikir untung dan rugi. Ikut Yesus itu memang harus ada korban yang kita harus bayar, saudara. Ada harga yang harus kita berikan, ya. Bayar dengan kesetiaan, bayar dengan sungguh-sungguh, waktumu, hartamu, cara berpikirmu, selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau mencari orang-orang yang mau berpikir benar. Cara berpikir dia berpikir surgawi, bukan berpikir short term, ya, untung tidak, rugi tidak. Tidak ada kalkulasi seperti itu. Di dalam firman Tuhan, berpikir kita bukan secara matematis dunia.
Tapi cara berpikir kita, cara berpikir matematis surgawi. Kelihatan rugi, tetapi sesungguhnya keuntungan kekal sedang diberikan Allah kepada saudara dan saya. Kalaulah kita melihat perjalanan hidup Ayub saudara, lewati pasal demi pasal, memang tidak gampang. Ya, dari pasal pertama sampai ke pasal 42, itu prosesnya mungkin bertahun-tahun. Proses demi proses. Memang di dalam ayat berikut-berikutnya bahkan Ayub pun sempat, ya, kenapa harus ada tanggal lahirku? Karena mungkin penderitanya begitu mengerikan sekali yang dia alami oleh Ayub bertahun-tahun. Tapi karena kesetiaannya, cara berpikirnya, dia selaraskan dengan cara berpikir surgawi, saudara. Ada pengaruh surgawi mengubah cara pandang dia. Sehingga di pasal terakhir 42, Ayub diberkati, kesehatannya dipulihkan, dapat anak, ya, 7 laki-laki lagi, 3 perempuan yang cantik-cantik pada zamannya, dan rumah tangganya pun dipulihkan Tuhan, harta bendanya. Tapi bukan berfokus kepada berkat itu, berfokus kepada harta surgawi yang Allah siapkan melalui kesetiaan, kesalehannya, dan menjadi produk kebanggaan Allah. Saudara, kita mesti berpikir seperti demikian. Jangan berpikir seperti duniawi, berpikir matematis, untung dan rugi. Paulus mengajarkan dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan begini. Paulus dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kekristenan tidak hanya dituntut untuk percaya. Percaya kepada Yesus itu hukumnya wajib, harus. Kalau saudara mau diselamatkan, siapapun saudara yang melihat siaran ibadah ini, saya mau katakan kepada saudara, ya, percaya kepada Yesus itu wajib. Karena hanya melalui percaya, beriman kepada Yesus, saudara diselamatkan. Ya, periksa saja dari semua agama-agama yang ada di dunia. Mereka berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan memberikan yang terbaik, dengan berpuasa, dengan amal saleh. Apakah semuanya bisa menyelamatkan saudara? Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Bahkan melewati 1 hari pun tidak berbuat dosa, rasanya sulitnya bukan main, saudara. Maka kita butuh juru selamat. Yesus itu juru selamat. Dia firman yang berinkarnasi menjadi manusia, ya, lahir dari perawan Maria. Lalu kemudian dia menjadi anak tukang kayu, miskin. Memang mungkin tidak gampang untuk percaya kepada dia. Tetapi murid-murid Yesus melihat bagaimana Yesus kemudian dia mati dan kemudian dia bangkit, dan kemudian mereka melihat Yesus naik ke surga dan hidup sampai selama-lamanya. Dia menyerahkan hidupnya kepada saudara dan saya. Hanya melalui Yesus saudara diselamatkan dari kutuk dosa. Kita diminta untuk mempercayai Dia. Mumpung masih ada waktu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bekali cara pandang saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Cara berpikirmu ikut Tuhan bukan semuanya gampang, tidak, diizinkan diproses, dibentuk. Ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Syaratnya terima Yesus. Hidupi cara berpikir Yesus. Hidup benar, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, hidup dalam kesetiaan. Moralmu selaraskan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Sehingga engkau akan jadi produk yang dibanggakan Tuhan. Sekali lagi Filipi 1:29 berkata, sebab kepada kamu, kepada kita semua, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ada penderitaan, iya. Itu cara Tuhan memoles, membentuk supaya semua kedagingan, semua kesombongan, semua arogansi manusia yang berdosa hari lepas hari dikikis sampai kita menemukan kesempurnaan pada saat Dia datang kali yang kedua. Saudaraku ini kasih Tuhan. Paulus juga mengajarkan hidup ditegaskan oleh Paulus, ya. Kita harus artinya
mengisi cara berpikir kita dengan cara berpikir surgawi. Sekali lagi, bukan dengan matematis dunia, tapi cara berpikir surgawi. Kita pun diizinkan mengalami penderitaan. Berarti penderitaan bagian daripada orang percaya. Itu yang saya mau katakan kepada saudara dan saya. Roma 8 ayat yang 17 dikatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, saudara anak-anak Allah bukan? Maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, kita percaya Yesus, ada janji-janji Allah, kita berhak menerima itu. Dan kemudian dikatakan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya penderitaan cara Tuhan menjadi alat supaya kita dipermuliakan. Sebagaimana Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, kemudian sebelumnya diproses di penderitaan, dia dicambuk, dicaci maki, ditendang, kemudian dia bangkit pada hari ketiga, lalu kemudian dia bersaksi 40 hari naik ke surga saudara, dan dia dipermuliakan oleh Allah Bapa. Saudara mau mengalami kemuliaan Allah seperti yang dialami Yesus? Izinkan diri saudara cara berpikirmu dengan cara berpikir benar. Penderitaan menjadi bagian orang percaya. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin ini tidak nyaman, ya. Ya, ini pengajaran mungkin yang tidak populer, bahwa penderitaan menjadi bagian orang percaya, suka atau tidak suka. Ya, penderitaan menjadi bagian orang percaya. Taruh itu dalam pikiranmu supaya saudara ketika ada penderitaan, saudara berkata begini, ini cara Tuhan untuk saya mengalami kemuliaan Allah. Tepuk tangan saudara yang ada di rumah. Haleluya. Jadi pikiran kita mesti pikiran benar. Catat yang kedua, berpikir benar dan berpikir suci. Yang terakhir, yang ketiga, Ayub 5. Kita buka Ayub 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Maksud saya ya Ayub 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Tetapi aku, kata Ayub, tentu aku akan mencari Allah. Wow. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Sekali lagi, tetapi aku, Ayub berkata, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Dia Allah, tidak bisa kita duga-duga saudara. Hari ini saudara mungkin mengalami proses seperti Yusuf. Tiba-tiba dalam satu malam Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 dalam pemerintahan Mesir. Firaun pada saat itu. Siapkan diri saudara. Dan kemudian dikatakan serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Yang ketiga ini, miliki rasa bangga, rasa kagum akan Allah menguasai hatimu. Miliki rasa bangga, rasa kagum menguasai hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit ini, jangan berfokus kepada persoalanmu sendiri. Jangan perbesar masalah yang sedang kau hadapi. Kalau engkau memperbesar persoalan masalah yang kau hadapi, hatimu menjadi ciut. Tetapi engkau bisa flashback bagaimana perjalanan-perjalanan umat Allah baik melalui perjanjian lama. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, lihat saja bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, tujuan Allah bagi mereka menjadi orang yang dimerdekakan, masuk dalam tanah perjanjian. Tuhan sudah menyiapkan suatu tempat yang sangat luar biasa, tempat yang diberkati. Tapi untuk mencari berkat yang dia siapkan oleh Allah itu melalui proses melewati padang gurun, persoalan dan masalah. Akhirnya ya dari sekian juta, 2 juta penduduk bangsa Israel pada saat itu cuma dua orang, Yosua dan Kaleb. Inilah orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang setia. Mereka berbeda karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yosua dan Kaleb memiliki hati yang taat, hati yang setia. Mereka menguatkan hati mereka
ketika persoalan masalah, memiliki rasa kagum, rasa bangga. Mereka bisa flashback dulu kalau Allah pernah menolong bangsa kami keluar dari tanah Mesir dengan membelah laut Teberau, ya. Dan dikatakan dalam Ayub 5 tadi, dikatakan ayat yang ke-9, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Cara Tuhan itu tidak terduga. Hari ini bisa kita di bawah, tapi ketika Tuhan izinkan segala sesuatu tepat pada waktunya, maka Amsal berkata kalau Allah berkenan kepada langkah-langkah seseorang, maka musuh orang itu pun akan diperdamaikan dengan dia. Itu cara Tuhan. Kita bisa lihat, ya, keadaan-keadaan situasi hari ini ketika Tuhan mengubah segala sesuatu. Tadinya orang yang bermusuhan, sekarang berdampingan kok. Itu cara Tuhan, saudara. Ya kan? Jadi yang ketiga ini, miliki rasa kagum dan bangga kepada Allah. Di masa-masa sulit ini, seperti Ayub sudah kehilangan anak, kehilangan bukan hanya harta, tapi kehilangan anak. Saudara, menyedihkan sekali. Sakit lagi, istri gak mendukung lagi, semua habis saudara. Teman-teman hilang, tapi dia memperkaya hatinya dengan memiliki rasa kagum, rasa bangga kepada Allah yang dia sembah. Rasa bangga, rasa kagum ini sehingga membuat hatinya diliputi dengan kemuliaan Allah. Cara berpikirnya sudah tidak berpikir cara dunia lagi seperti tadi untung dan rugi. Cara berpikir Ayub, dia menyenangkan hati Allahnya. Dan dalam ayat-ayat berikutnya, dia katakan begini, sekalipun aku benar di hadapan Allah, aku tidak sanggup berkata-kata di depan dia. Karena rasa hormat, rasa kagum, rasa bangga. Milikilah rasa kagum, rasa bangga menguasai hati dan pikiran saudara. Sehingga saudara bisa melewati hari lepas hari di dalam proses penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara. Ya, ada anak-anak Tuhan yang telepon saya, Pak, rasanya saya sudah tidak kuat lagi menghadapi situasi ini. Suami saya di PHK, anak saya kena narkoba, belum juga saudara-saudara saya yang lain punya masalah dan segala macam. Menyedihkan sekali. Seolah-olah sudah menghadapi jalan yang buntu. Tapi saya mau bilang kepada mereka, coba saja lihat perjalanan hidup saudara. Bukankah engkau sampai hari ini tetap hidup? Itu pertanda engkau harus kagum dan bangga kepada Allah. Berarti kalau ada hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan hari esok buat saudara. Kalau kita sudah melewati tahun 2020, pandemi, di bulan-bulan Maret, April, Mei kemarin begitu mengerikan sekali. Sekarang mulai pelan-pelan, apalagi vaksin COVID, di mana pemerintah kita sudah menyiapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Ya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tak terduga pertolongan Tuhan itu. Harapkanlah pertolongan Tuhan. Tapi jangan sampai saudara ikut Tuhan berkata, aku dapatkan apa? No. Cara berpikir begitu, cara berpikir duniawi. Meskipun saudara tidak dapatkan apa-apa, tetap saudara bangga kepada Allahmu. Tetap juga saudara rasa hormat kepada Allahmu. Tetap saudara rasa cinta kepada Allahmu. Minta kasih mula-mula, menguasai hati dan pikiranmu. Saudara coba bayangkan waktu engkau mengalami kasih mula-mula pertama dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini, dulu waktu engkau mengalami kasih mula-mula, hartamu tidak seperti sekarang banyaknya. Kenapa Tuhan izinkan ini kemudian kita merasa semuanya akan sirna? Tidak saudara. Ada Tuhan yang mengendalikan hidup saudara. Dia tetap Allah yang setia, dia tetap Allah yang berkuasa, dia tetap memberikan kehidupan saudara kepada saudara dan saya. Saudaraku, 3 poin itu yang harus saudara miliki supaya kita menjadi alat kebanggaan Allah. Dan dikatakan ya ketika kita bertemu dengan Tuhan, aku bangga kepada saudara. Dikatakan nama saudara, disebutkan nama saudara, dan kita akan memiliki anugerah. Jadi yang pertama saudara, untuk menjadi alat kebanggaan Tuhan, saudara harus setia beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita tidak bisa bertemu secara offline, tapi tetaplah beribadah. Saat teduhmu, terus lakukan. Renungkan firman Tuhan, supaya engkau bisa menikmati kekuasaan daripada kebenaran firman Tuhan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, tetap berpikir benar. Tetap berpikir suci, sebagaimana Ayub. Tapi jangan seperti istrinya Ayub, yang berpikir cuma short term, untung dan rugi. Yang terakhir,
Milikilah rasa bangga, rasa kagum kepada Allah yang tak terbatas. Dia Immanuel menyertai saudara dan saya di rumah-rumah. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Kami telah mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami diliputi dengan kekuatan daripada Roh-Mu, diliputi dengan kesetiaan, diliputi dengan berpikir suci, diliputi dengan rasa kagum dan hormat kepada Engkau, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Meskipun kami harus melewati situasi-situasi tidak nyaman, ada orang-orang yang diputuskan dari pekerjaannya, ada orang yang sudah tidak mampu berusaha lagi, ada orang yang terpapar sakit COVID dan sakit yang dialami hari-hari ini. Ada orang juga mengalami betapa mengerikan penderitaan-penderitaan yang sedang dihadapi. Tuhan, sebagaimana Ayub, dia tetap memiliki pikiran yang benar, dia tetap memiliki rasa kagum, dan kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bangkitkan iman kami Tuhan. Kami tetap mengandalkan Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku ini kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan untuk mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya undang kita bangkit berdiri di rumah masing-masing, siapkan roti, siapkan, mungkin tidak ada hosti, ada roti. Kalau tidak ada anggur, mungkin saudara siapkan teh atau apapun ya. Mari kita berdoa. Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami memasuki di bulan Maret ini, ada sukacita dan sejahtera sebab Tuhan yang memimpin, menuntun, menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? 2000 tahun yang lalu tubuhnya, dia datang sebagai manusia. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya melalui tubuhnya yang dipukul, ditendang, dicaci maki, bahkan disalibkan. Sesungguhnya dia menggantikan tubuh kita yang fana supaya kita mengalami tubuh kemuliaan. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah yang tertumpah mulai dari kepala. Sesungguhnya pikiran-pikiran kita meski Tuhan mau supaya selaraskan dengan pikiran Kristus, supaya jangan berpikir hanya untung dan rugi. Tangan yang terpaku mengeluarkan darah, supaya perbuatan kita yang kita lakukan yang selama ini menyalahkan kebenaran firman Tuhan ditahirkan oleh kuasa darahnya. Kakinya dipaku di atas kayu salib, supaya kaki kita melangkah di bulan Maret ini ada berkat anugerah pertolongan Tuhan, dan lambungnya ditusuk dengan tombak, darah dan air keluar, supaya dia mengangkat semua sakit hatimu, keperihan hatimu, semua dosa-dosamu, dan di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang dimeteraikan bagi kita semua. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan terima kasih kita kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. Mengampuni dosa, kenajisan, moral kami yang salah. Cara pandang kami yang salah.
Kau angkat Tuhan. Biar kami terus ditahirkan, dikuduskan supaya menjadi kebanggaan Allah. Berkati kami semua Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Bahkan kami dilayakkan untuk memasuki bulan Maret. Bulan penuh damai sejahtera. Bulan kebanggaan sebab Allah yang bangga kepada kami dan kami terus kagum kepada Allah kami. Yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah selesai ibadah kita di awal minggu pertama bulan Maret. Dan kita akan menerima berkat yang Allah berikan kepada kita. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah anugerah. Jadilah kebanggaan Allah. Umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan mengikuti tuntunan Tuhan yaitu firman Allah yang telah datang ke tengah dunia ini. Yang ada di dalam hidupmu. Bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita. Sampai Raja kemuliaan Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awan-awan yang permai. Yang berbahagia sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia,
Penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.